Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Zafina dengan NIM 192231078 dari Gizi A 2023. Izin mempresentasikan terkait analisis asupan gizi menggunakan metode Weight Food Record atau WFR. Sebelumnya, apa itu WFR atau Weight Food Record? Ini adalah ketika responden menimbang dan mencatat tiap asupan yang dikonsumsi pada hari yang telah ditentukan untuk dinilai kecukupan gizinya. Ini merupakan salah satu metode yang sering disebut sebagai gold standard penilaian gizi. Karena dalam catatan konsumsinya ini langsung dilakukan penimbangan sehingga seharusnya lebih akurat dalam menyampaikan berat konsumsi. Namun beban responden cenderung tinggi karena diharuskan untuk mencatat berat makanan dan minuman sebelum dan sesudah dikonsumsi dengan detail. Jadi dalam makanan itu apabila terdapat bahan-bahan yang terpisah itu semua harus ditimbang supaya dapat dihitung dengan detail juga untuk kecukupan zat gizinya. Untuk waktu penilaiannya sendiri dilakukan 3 hari, yaitu untuk rincian 2 weekdays dan 1 weekend. Ini merupakan hasil WFR yang telah dilakukan kepada responden. Ini adalah contoh dari formulir WFR di mana di sini disebutkan untuk waktu makan, nama makanan, teknik pengolahan, bahan makanan, bahan utamanya. Ini juga disebutkan berat matang, yaitu berat sebelum konsumsi dan sisa sesudah konsumsi. Lalu nanti dikurang dan akan didapatkan total konsumsi. Untuk sebelah kanan ini juga ada hasil WFR untuk hari Selasa dan hari Sabtu, dimana untuk penelitian kali ini dilakukan penelitian WFR pada hari Kamis, Selasa, dan hari Sabtu. Selanjutnya dilakukan analisis gizi, di mana di sini dilakukan analisis menggunakan TKPI, DKBM, dan food database dari negara lain. Untuk analisis gizinya sendiri dilakukan analisis gizi dari energi, protein, lemak, karbohidrat, zat besi, kalsium, zinc, vitamin C, vitamin A, natrium, dan gula. Nanti dari hasil analisis gizi ketiga hari tersebut akan digabungkan menjadi satu untuk didapatkan rata-rata akhir. Nah, ini untuk analisis kecukupan zat gizi, di mana untuk kecukupan energi itu juga digunakan WNPG dan energi AKE, di mana untuk responden AIF ini energi AKE-nya 2693, namun hanya didapatkan energi intake 1111, yang di sini artinya hanya memenuhi 41% dari AKE dan termasuk dalam kategori defisit berat. Lalu untuk zat gizi makro dan responden ini juga ketiga zat gizi masih tergolong belum memenuhi atau kurang, di mana untuk karbohidrat hanya terpenuhi 20%, untuk protein hanya terpenuhi 9%, dan untuk lemak hanya terpenuhi 11,1%. Di sini juga terjadi hal yang serupa untuk zat gizi mikro, di mana untuk zat besi hanya tercapai pemenuhan dari 42% dari AKG, kalsium hanya tercapai 18% dari AKG, zinc hanya tercapai 49% AKG, vitamin C 7% AKG, untuk vitamin A 36% AKG, natrium 41% AKG, dan gula 25% AKG. Nah, selanjutnya ini juga dilakukan perhitungan WFR kelompok, di mana dari hasil analisis gizi sebelumnya dirangkup menjadi satu dengan responden lainnya dan didapatkan 16 responden total. Nah, ini adalah untuk analisis gizi kelompok, di mana yang tabel paling atas itu untuk energi dan makro, di mana untuk energinya sendiri juga masih belum memenuhi, dicapai hanya 58,3% dari AKG. Untuk karbohidrat hanya dicapai 52,44% AKG. Dari protein hanya dicapai 49,26% AKG. Untuk lemak juga hanya dicapai 74,44% AKG. Di sini untuk kecukupan zat gizi mikronya pada zat besi ini hanya dicapai pemenuhan 36%, kalsium 33%, zinc 57%, vitamin C 44%, vitamin A ini tergolong cukup karena dicapai 105%, dan apabila digunakan AMDR dengan rentang 10%, maka ini masih tergolong cukup. Untuk natrium ini melebihi AKG, itu dicapai 157%, di mana seharusnya hanya 100% dan melewati batas AMDR. Dan untuk gula ini hanya dicapai 61%. Nah, dari kesimpulan dan sarannya, responden dinilai kurang dalam mencukupi berbagai kebutuhan zat gizi, menandakan adanya ketidakseimbangan asupan, di mana asupan responden sendiri mungkin masih perlunya menyeimbangi antara karbohidrat, protein, lemak, dan zat gizi mikro lainnya. Lalu pada analisis gizi kelompok masih banyak nilai gizi juga yang belum memenuhi
AKG, di mana rata-rata juga masih belum memenuhi kecukupan 100% AKG. Untuk kelompok dominan konsumsi tinggi garam seperti makanan instan atau makanan kemasan, di mana dari banyaknya zat gizi makro yang dianalisis itu natrium memiliki kecukupan yang paling tinggi hingga mencapai 150%, sehingga di sini menandakan bahwa kelompok itu dominan mengkonsumsi makanan yang tinggi garam. Nah, untuk sarannya sendiri ini adalah untuk selalu memastikan responden melakukan penimbangan tiap asupan yang dikonsumsi agar tidak terjadi underreporting. Karena ada kalanya responden tidak menimbang makanan atau minuman yang dikonsumsi sebagai selingan seperti camilan dan hanya menimbang makanan utama atau makanan beratnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.